Shalom, salam sehat rekan-rekan Permata GBKP yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus menyertai saudaraku semua. Pada kesempatan ini, kami akan membacakan buku bimbingan PA Permata GBKP periode 6-12 Maret 2022 dengan tema besar Partisipasi Permata GBKP mengurangi penularan COVID-19 pada halaman 30-33. Penulis buku bimbingan ini adalah Pendeta Raharja Sembiring MTH. Nas bacaan diambil dari Markus 12 ayat 30-31 dan Lukas 6 ayat 31. Demikian firman Tuhan dari Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lukas 6 ayat 31 berkata demikian, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Tema PA Permata minggu ini adalah mengasihi, saling menjaga. Agar Permata GBKP 1. Memahami bahwa saling menjaga dan mematuhi protokol kesehatan adalah bukti kasih. 2. Berpartisipasi dalam mengurangi penularan COVID-19 dan mematuhi protokol kesehatan. Pendahuluan. Alkisah pada waktu penciptaan, seorang malaikat bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapakah Engkau menciptakan manusia dari debu tanah?" Lalu Tuhan menjawab, supaya manusia menyadari kekurangan dan kefanaannya, sehingga ia rendah hati seorang akan yang lain. Malaikat itu kemudian bertanya lagi, "Tuhan, mengapa Engkau rela bersusah payah membentuk manusia dengan tangan? Tidakkah Engkau bisa menciptakan manusia dengan sekedar menjentikkan jari ataupun dengan berfirman?" Lalu Tuhan menjawab, supaya manusia menyadari betapa istimewanya dan berharganya ia di hadapanku. Kisah tersebut mengingatkan kita tentang hakikat kemanusiaan kita sebagai makhluk yang terbatas namun sekaligus juga mulia. Sehebat apapun kita bukanlah makhluk super yang imun terhadap berbagai persoalan hidup. Kekurangan, kelemahan bahkan melekat pada kemanusiaan kita. Gelombang COVID-19 adalah penanda penting bagi hakikat kerapuhan kita sebagai manusia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang imun terhadap paparan virus ini. Usianya yang sudah memasuki 2 tahun, sejak pecahnya di Cina akhir 2019 yang lalu, belum menunjukkan tanda-tanda selesai. Para ahli tidak berani mengklaim kapan virus ini hilang dari bumi ini. Amerika yang beberapa waktu yang lalu sudah mengizinkan melepaskan masker, diperingatkan kembali oleh WHO agar terus mengenakannya. Sebab pada kenyataannya, virus COVID-19 masih mengancam. Realitas ini sedikit mengenaskan jika kita berkaca pada kenyataan hidup di kalangan orang karo. Keberadaan virus ini belum menjadi perhatian sepenuhnya dari kebanyakan kita orang karo. Beberapa isi atau slogan yang sering diungkapkan terhadap hal tersebut, labolit COVID-e, mate kari adi i-vaksin, kerina ban-ban pemerintah, sakit KAIP gundari, i-COVID kenye. Namun harus kita sadari bersama, pergumulan ini adalah pergumulan dunia. Sehingga cukup bagi kita untuk menerimanya sebagai sebuah fakta, bukan opini, apalagi hoaks. Kenyataan banyaknya korban yang meninggal akibat paparan COVID
cukup menjadi alasan bagi kita untuk tetap peduli dan waspada. Realitas bahaya paparan virus inilah yang menjadi poin penting pada PEA kita kali ini. Maka, ada beberapa pertanyaan yang akan mengarahkan kita pada PEA kali ini. Pertama, apa dasar teologis bagi kita untuk sama-sama bertahan pada masa-masa sulit ini? Kedua, apa langkah praktis yang bisa dilakukan oleh Permata GBKP sebagai langkah konkret menjaga kehidupan? Isi 1. Mengasihi Allah berarti merawat hidup. Dialog antara Yesus dan ahli-ahli Taurat perihal hukum yang utama, sekaligus yang terutama merujuk pada 2 poin penting, yaitu mengasihi Allah dan manusia. Mengasihi Allah mewujud dalam bentuk konkret mengasihi manusia. Undang-undang yang termuat dalam seluruh kitab Taurat yang dipatuhi secara ketat oleh orang Yahudi tersimpul sempurna pada 2 titik simpul tersebut, yaitu mengasihi Allah dan manusia. Aturan tentang ibadah serta berbagai larangan yang termuat di dalamnya, juga aturan-aturan kekudusan adalah upaya mewujudkan kesetiaan umat kepada Allah. Mengapa ini penting? Hal ini penting karena Allah menghargai hidup. Relasi dalam bentuk ibadah sebagai manifestasi hubungan manusia dengan Tuhan adalah bentuk ungkapan pemeliharaan Allah atas hidup. Bahkan, hari-hari raya orang Yahudi semuanya bertujuan pada pemeliharaan hidup. Paskah adalah karya keselamatan Allah atas umat yang tertindas yang dalam perkembangannya dikaitkan langsung dengan relasi sosial di tengah masyarakat, yaitu tahun Paskah. Selanjutnya, Sabat yang adalah penghargaan terhadap karya Allah atas kehidupan harus mewujud pada pemberhentian dari seluruh kegiatan, termasuk pada budak dan hewan-hewan. Kemudian, berkembang pada tahun Sabat dan tahun Yobel. Semuanya adalah bentuk memelihara dan memulihkan kehidupan umat yang sempat tertindas. Jadi seluruh aturan ibadah dalam umat Yahudi dikaitkan dengan pemeliharaan hidup. Poin kedua yang penting adalah mengasihi sesama. Jika kita kembali ke aturan-aturan Taurat yang memelihara relasi antar sesama manusia juga demikian. Tujuannya sama, yaitu merawat dan memelihara kehidupan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah, dan sebagainya adalah manifestasi mencintai dan mengasihi sesama. Orang yang mencintai sesamanya tidak akan mencuri, bahkan membahayakan jiwa sesamanya. Jika kita melirik aturan lain, di dalam kitab Ulangan dan Imamat, banyak berisi peraturan yang unik, namun sesungguhnya sedang menjaga kehidupan. Misalnya, aturan membangun rumah agar sotohnya atau loteng tidak membahayakan anak-anak. Aturan bagi orang yang memiliki hewan piaraan yang dapat membahayakan orang lain. Bahkan aturan yang berusaha mengisolasi orang dengan penyakit kusta. Semuanya adalah upaya untuk merawat dan memelihara hidup. Dengan demikian, jawaban Yesus atas pertanyaan ahli-ahli Taurat tepat adanya. Tidak ada hukum yang dapat membantah kedua kenyataan tersebut. Mengasihi Allah dan manusia berarti merawat dan memelihara hidup. 2. COVID-19 dan seni memelihara hidup. Jika seluruh isi aturan agama adalah memelihara dan memperjuangkan hidup, maka semua yang diperjuangkan bahkan dilakukan oleh orang Kristen hari ini juga harus bermuara pada pemeliharaan dan penghargaan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Permata GBKP harus terus mengaitkan kegiatannya, baik secara personal maupun komunal, pada pemeliharaan hidup. Pertanyaannya bukan lagi pada masalah dosa atau tidak, tapi apakah semua aktivitas yang kita lakukan
sedang dalam rangka memelihara kehidupan atau justru merusaknya. Poin ini yang harus kita tangkap pada masa-masa sulit ini. Di era new normal ini, kita memang sering ambigu antara menjaga kesehatan dan mencari nafkah, antara menjaga relasi atau menjaga jarak, antara dahi lakon atau tetap memakai protokol kesehatan. Tidak ada rumusan yang paling tepat pada saat ini, karena memang kita sama-sama hidup pada masa-masa yang membingungkan. Namun poin penting harus kita tangkap adalah bagaimana seluruh yang kita lakukan merupakan tindakan yang sedang memelihara hidup atau kesehatan kita. Aplikasi protokol kesehatan adalah bentuk pemeliharaan hidup yang paling konkret hari ini. Memakai masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer tidak berkerumun, dan menciptakan kerumunan adalah upaya yang sedang kita lakukan untuk merawat hidup yang diberikan Tuhan. Dengan menjaga diri, kita juga sedang menjaga orang-orang yang kita kasihi. Seperti kita tahu bersama bahwa imunitas tubuh kita banyak dipengaruhi relasi dan interaksi kita bersama. Mengasihi Allah dan sesama berarti merawat dan memelihara hidup. Sharing dan aksi. 1. Mari sharingkan pengertianmu, pengalaman rohanimu tentang mengasihi Allah dan manusia. 2. Bagaimana pandanganmu tentang situasi COVID-19 di komunitas kamu masing-masing? 3. Aksi. Buatlah video kreatif atau slogan untuk mengajak jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan, lalu diupload ke sosial media semua anggota Permata GBKP. Demikianlah bimbingan ini kami bacakan. Kami sangat yakin ini sangat bermanfaat dan berguna untuk pelayanan persekutuan Permata GBKP pada periode minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.